Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini yang Kau anugerahkan buat kami. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu bagi kami. Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan perenungannya. Tuhan kiranya menolong kami dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan kami mengerti dan boleh kami menjadi pelaku firman. Firman Tuhan adalah kekuatan dasar kehidupan kami, dan biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Pakailah hamba-Mu ini dalam memberitakan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat 44. Dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah kita sudah membaca Alkitab. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tadi kita telah membaca firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 44. Dan tema untuk minggu ini, kamu harus memberi mereka makan. Kalau kita membaca firman ini, tentu bukan sesuatu yang asing lagi. Kita sudah banyak kali mendengar cerita firman Tuhan tentang
Yesus memberi makan 5.000 orang, seperti judul pada bacaan ini. Suatu mujizat yang pernah Yesus lakukan dalam pelayanannya. Tetapi ketika kita membaca secara keseluruhan, kita akan temukan bahwa Yesus yang adalah guru, demikian disebut oleh para muridnya, dia sangat peduli dengan keberadaan para murid dan juga orang-orang yang dilayani olehnya. Dalam beberapa ayat kita menemukan bahwa Tuhan Yesus melihat kondisi atau situasi atau bisa dikatakan masalah yang dihadapi, lalu Tuhan Yesus memberikan solusinya atau dia memberikan kunci untuk menghadapi setiap masalah atau pergumulan yang ada. Jadi Yesus memberikan jawaban dan mengatasi persoalan yang ada. Nah, pada ayat 30 kita mendapatkan di sana bahwa para murid setelah mereka diutus oleh Yesus untuk melayani, maka setelah mereka melayani, mereka kembali berjumpa dengan Tuhan Yesus dan melaporkan apa yang mereka telah lakukan, mereka telah kerjakan dan mereka ajarkan. Lalu tanggapan Tuhan Yesus bahwa mari kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian, karena Yesus melihat bahwa para murid dalam keadaan, katakanlah dalam keadaan lelah, letih, dan perlu beristirahat. Beristirahat seketika, sejenak. Maka rencananya mereka akan bertolak menggunakan naik perahu untuk mencari tempat yang sunyi untuk mereka beristirahat. Karena dalam pelayanan pun mereka bahkan mereka tidak sempat untuk makan. Kepedulian yang pertama kita lihat di sini bahwa Yesus peduli dengan keletihan yang dialami oleh para murid ketika mereka melayani. Lalu mereka kemudian bertujuan mengasingkan diri, tetapi ternyata banyak orang yang melihat mereka dan berusaha untuk bertemu. Nah, ketika Yesus mendarat, perahu itu mendarat, maka Yesus melihat bahwa ada sejumlah besar orang banyak yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka hal kedua yang kita temukan di sini adalah Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia melihat bahwa orang-orang ini yang mencarinya adalah seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka ia menggunakan kesempatan ini untuk memberi apa yang mereka butuhkan, yaitu mengajar. Yesus mengajar. Di berbagai kesempatan, di berbagai keadaan, di darat maupun di laut, Yesus itu mengajar. Dan ini juga yang menjadi kebutuhan setiap orang yang datang untuk bertemu dengan Yesus. Walaupun mungkin mereka memiliki alasan-alasan yang lain mencari Tuhan Yesus untuk bertemu, sekedar bertemu, untuk mendapatkan mujizat, kesembuhan, pengajaran dan sebagainya. Tetapi dari sini Yesus melihat bahwa mereka perlu dituntun, perlu mendapatkan pengajaran, maka Yesus mengajar orang banyak itu. Itu hal yang kedua. Yang ketiga adalah ketika hari sudah mulai malam, ayat 35, para murid ini melihat bahwa sudah waktunya orang-orang ini pulang. Sudah waktunya orang-orang yang mencari Yesus ini pulang, sehingga para murid melihat bahwa di situ tidak ada makanan yang mereka dapat beli, sehingga para murid mengusulkan supaya mereka segera pulang, menyuruh untuk mereka pergi dan
membeli makanan di desa atau di kampung-kampung sekitar. Ini yang ditawarkan oleh murid Tuhan Yesus. Karena hari sudah malam, mereka pasti sudah lapar. Mereka memberi solusi bahwa sebaiknya mereka disuruh pulang. Tetapi kita melihat di bagian ketiga ini, apa jawaban Yesus kepada para muridnya. Ayat 37, kamu harus memberi mereka makan. Seperti tema, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus, berarti kamu berkewajiban memberi orang-orang itu makan. Sementara para murid tidak memiliki persediaan makanan yang cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Maka di sini kita menjumpai hal ketiga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai solusi menghadapi dan mengatasi sedemikian banyak orang yang sudah kemalaman, hampir malam, bersama dengan Yesus menerima pengajaran. Yesus berkata kepada para murid, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Yesus justru tidak menyuruh mereka untuk membeli makanan, untuk membeli roti. Tapi Yesus bertanya, ada berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Lalu mereka menjawab, ada 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Yesus menyuruh orang-orang itu semua supaya mereka duduk dan berkelompok-kelompok di atas rumput. Supaya mereka mudah untuk diatur dan dibagi makanannya. Lalu kemudian Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya, supaya itu dibagi-bagi kepada orang-orang banyak itu. Inilah solusi yang diberikan oleh Tuhan Yesus menjawab persoalan yang dihadapi ketika itu. Untuk hal yang ketiga, yaitu memberi makan. Mereka tadi sudah kenyang dengan makanan firman pengajaran. Lalu Tuhan juga memberi perhatian kepada mereka untuk memberi mereka makan secara jasmani, kebutuhan perut. Dengan ia mengucap syukur, dia berdoa, maka ia membagi-bagikan roti itu. Roti dan 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan dibagi kepada orang banyak yang duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dari 5 roti dan 2 ikan, setelah semuanya makan sampai kenyang, lalu yang tersisa adalah 12 bakul penuh. Yang makan yang 12 bakul penuh itu yang dihitung adalah 5.000 orang laki-laki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari 5 roti dan 2 ikan ini yang kelihatannya sedikit, simpel dan sederhana, Tuhan Yesus mengubahnya menjadi banyak sampai ada yang tersisa dan semua sudah makan dengan kenyang. Mujizat. Nah, dari mujizat ini membuat mereka, bahkan kita yang membaca hari ini, membaca firman Tuhan hari ini menjadi takjub, menjadi heran. Tapi apa makna yang harus kita lihat di sini? Yang kita lihat secara keseluruhan dari firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus memberi banyak contoh tentang kepedulian. Itu pertama, kepedulian, keprihatinan, dan bukan hanya sampai di situ, tetapi juga dari kepedulian dan keprihatinan itu dia juga memberikan solusi, jawaban, jalan keluar
untuk mengatasi apa yang menjadi suatu keprihatinan dari kepedulian itu. Tadi tentang istirahat, selesai dari keletihan, harus ada istirahat. Yang kedua, kebutuhan akan pengajaran firman Allah. Yang ketiga, kebutuhan akan makanan. Kamu harus memberi makan. Berarti bahwa ada suatu tindakan nyata yang harus dilakukan ketika melihat suatu situasi atau kondisi yang lagi genting, katakan demikian. Di tengah situasi yang sulit, yang memerlukan jawaban atau solusi, maka orang percaya, pelayan Tuhan, itu tidak hanya merasa kasihan, tetapi juga apa tindakan yang harus dilakukan berbarengan dengan munculnya belas kasihan itu. Harus ada yang dilakukan. Nah, itu pelayanan. Pelayanan berarti tidak sekedar berkata-kata, tetapi juga harus ada tindakan. Dari belas kasihan, dari kepedulian, dari keprihatinan melahirkan tindakan. Dan tindakan yang lahir dari Yesus itu adalah sebuah pembelajaran yang dia berikan sebagai suatu teladan dari apa yang dia sudah lakukan. Sebagai seorang guru bagi para muridnya, dia menjadi jawaban atas semua yang merupakan masalah. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ selalu ada jalan, ada pengharapan, ada pertolongan. Dan dengan demikian juga orang percaya, bahkan pelayan Tuhan, para pemimpin gereja, keberadaan kita pun akan memberikan jawaban untuk jemaat yang kita layani. Sehingga pelayanan itu akan menjadi berkat. Pelayanan itu akan berdampak. Pengajaran itu akan memberikan hasilnya, buahnya. Itulah Tuhan Yesus. Pada waktu para murid menyerah pada keadaan tidak ada makanan, justru Yesus memerintahkan mereka untuk kamu harus memberi mereka makan. Jadi, melihat keadaan yang demikian, tidak lalu berdiam diri dan bingung serta tidak menemukan jalan keluarnya. Dan ini adalah juga contoh-contoh konkret, contoh-contoh nyata yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Menjadi sebuah koreksi atau juga tantangan bagi kita semua sebagai pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran dalam pelayanan di berbagai situasi dan kondisi yang kami boleh melihat contohnya dari diri-Mu. Mampukan kami untuk melakukan itu dalam tugas tanggung jawab kami baik jemaat maupun hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan yang kami kerjakan. Sehingga setiap orang yang dalam keadaan memiliki persoalan permasalahan, kami hadir untuk memberikan jalan keluar. Bersama dengan Tuhan, kami percaya selalu ada jalan, selalu ada tuntunan, dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.